Begitupun sama anaknya, Moyen juga sayang banget sama anaknya. Apalagi muka anaknya persis banget sama bapaknya kan. Mereka bertiga juga gak jarang main barengan loh. Meskipun demikian, si bocil kecicilan ini kadang juga hobi mengganggu mak bapaknya. Walau anak mereka suka ngeganggu, tapi tetap aja ujung-ujungnya Moyen yang dimarahin sama istrinya. Ini si Yuni istrinya Moyen. Banyak yang bilang dia cantik. Tapi iya juga sih, dia memang cantik banget dan banyak yang suka sama dia. Selain itu, si Yuni ini anggun dan pendiam. Dia nggak banyak tingkah kayak lakinya. Walau dia pendiam, tapi sekalinya marah, dia langsung main jitak aja tuh lakinya kalau aneh-aneh. Tapi mau gimana pun, dia tetap sayang sama Moyen dan selalu nemanin lakinya itu kapanpun. Bahkan gak jarang juga loh suami istri itu pergi main bareng keluar rumah. Gak hanya sayang sama Moyen aja, si Yuni juga sayang sama anaknya walau mukanya mirip lakinya. Selain itu, si cantik Yuni ini juga punya hobi yang ngerepotin Babu banget. Dia hobi banget ngebawa bayi-bayinya yang baru lahir ke kasurnya Babu. Sama aja repotnya laki bini ini ya. Yang satu suka ngereok, yang satu lagi suka nimbunin anak. Ada-ada aja emang keluarga kabinet ini. Ini Moyen dan istri cantiknya. Seperti biasa, mereka selalu akur dan saling mencintai. Tapi kali ini mereka gelut karena berebut bantal angin. Akhirnya Babu kasih bantal satu lagi biar Moyen gak ngereok lagi. Moyen seneng banget. Lihat aja tuh, dia santuy banget main di bantal barunya. Gak cuma itu aja, Babu juga kasih bantalan yang ada airnya. Tapi karena bantal airnya cuma ada satu, tetap aja laki bini itu gelut lagi ngerebutin bantalnya. Belum lagi anaknya Moyen ternyata suka juga sama bantalnya. Moyen pun cuma bisa istighfar dan mengalah demi anaknya. Begitupun dengan istrinya, dia juga ikut pasrah karena bantal mereka udah dijarah sama anaknya. Nah ini kenapa bang? Demi menghidupi anak istri dan mencukupi kebutuhan Whiskas, Moyen memutuskan untuk kembali bekerja. Di hari pertama kerja, Moyen semangat banget kerjanya. Dia sampai kecapean. Karena Moyen semangat kerjanya, Babu dengan ngasih makan yang banyak sampai dia terberak-berak. Berak-berak. Di hari kedua ketiga, Moyen mulai malas-malasan. Dia sampai tidur-tiduran dan kabur pergi makan. Di hari ketiga, lebih parah lagi. Dia malah nontonin kucing betina joget di HP-nya. Karena gak serius kerja, akhirnya Moyen dibungkus pulang sama Babu dan kembali nganggur lagi. Dan apesnya lagi, dia dimarahin sama istrinya karena ketahuan nontonin kucing betina. Jadi keluarga gemoy lagi pada ngumpul. Ada si Moyen, istri, dan anaknya. Tapi mereka mau ngapain ya? Sepertinya mereka mau melakukan sesuatu. Begitu Babu buka pintu, ternyata keluarga gemoy itu lagi nge-cosplay jadi hotdog. Mereka mondar-mandir sana-sini, mencari sesuatu yang gak tahu mau dicari apanya. Gak lama kemudian, mereka mulai kecapean. Mungkin karena capek ngegendong hotdognya kali ya. Habis itu mereka nyantui di depan TV sambil nonton bareng. Mereka kompak banget. Lihat aja tuh, kepala mereka pada serentak nyerong kanan kiri. Dan setelah selesai nonton, Babu nyuruh mereka buat minum bareng. Begitu mereka antri buat minum, si Moyen minumnya kelamaan. Istrinya pun jadi marah dan ngejitak kepala Moyen. Setelah istri dan anaknya beres minum, Moyen mau nambah lagi minumnya. Tapi gak lama kemudian, kepala gedenya malah nyangkut di dalam galon. Hari ini maminya Babu mau datang ke rumah. Karena si mami orangnya galak, Babu ngebisikin Moyen agar menjaga sikapnya dan kalau bisa curi hatinya. Begitu si mami datang, dia langsung ngomel-ngomel karena ngeliat si Moyen makin gendut. Mami pun penasaran sama berat badannya dan mulai nimbangin Moyen. Kemudian mami suruh Moyen olahraga lari biar langsing. Memang si mami suka galak, tapi itu semua karena mami perhatian dan sayang banget sama Moyen. Bahkan si mami gak jarang loh ajak Moyen main bareng. Kadang mami juga suka ngemandiin Moyen, nimang-nimang Moyen sampai nemenin Moyen tidur. Dengan semua kasih sayang yang diberikan mami, Moyen perlahan mulai nyaman dengan kehadiran mami. Dia jadi pengen terus deket-deket si mami. Namun sayangnya besoknya mami pamit pulang dan Moyen pun jadi sedih. Kapan-kapan main ke rumah Moyen lagi ya mami? Ini Moyen habis mandi. Hari ini Babu mau pakai India kostum baru. Seperti yang kita tahu kan, si Moyen ini kostumnya banyak banget. Mulai dari kostum dinosaurus, kostum lebah, kostum dugong, kostum banyak lagi. Tapi kali ini Babu mau kasih dia kostum yang gak kalah lucunya. Kira-kira kalian tahu nggak kostum apa ini? Ya, kostum barongsai. Lihat aja tuh dia pakai kostum barongsai di luar rumah. Lucu banget kan? Udah kayak ulat bulu gede yang dikasih baterai. Tapi lama-kelamaan si Moyen mulai capek. Soalnya kostumnya kegedean. Akhirnya Babu lepasin kostum barongsainya. Lalu kasih dia kostum yang lebih ringan. Nah, sekarang Babu pakein dia kostum kayak bos-bos Arab yang banyak uangnya. Sekarang jangan kita panggil dia Moyen lagi ya, tapi
Moyen. Babu acak-acakin minuman Moyen pakai kakinya. Pas Moyen lagi makan, Babu juga ikut nyeruput makanan Moyen. Begitupun saat Moyen lagi nyantai, Babu nusuk-nusuk dia pakai pisau mainan. Gak sampai di situ aja, Babu juga menjelma jadi monster selimut buat nelan badan gembolnya Moyen. Kapok dijahilin terus sama Babu, akhirnya Moyen minta maaf dan janji gak bandel lagi. Kalau kalian tiba-tiba dikasih paket yang isinya seekor Moyen, pada mau nggak? Hmm. Hari ini Moyen ada mainan baru. Babu beliin dia mainan pistol tembak. Setiap Babu tembak pistolnya, Babu suruh Moyen ambil lagi peluru mainannya. Moyen pintar banget. Dia dengan gercep ambil lagi mainannya dan ngebalikin lagi ke Babu. Bahkan sampai pelurunya masuk kolong kasur pun, dia tetap berusaha mengambilnya. Ya, walaupun dia kesulitan karena badannya kegedutan. Bosan main tembak-tembakannya, Babu ajak Moyen, Yuni, dan anaknya buat mainin tantangan kecil. Tantangan pertama, mereka harus melewati 3 tongkat, dan mereka pun berhasil melakukannya. Kemudian menjadi 5 tongkat, dan si Yuni mulai kesulitan, tapi anaknya dengan mudah melewatinya. Apalagi si Moyen tuh. Begitu menjadi 6 tongkat, anaknya jadi nyerah dan milih kabur dong dia. Tapi si Moyen, dia dengan mudah berhasil melewatinya. Luar biasa ya tenaga bapak-bapak satu ini. Pada akhirnya, si Moyen lah yang jadi juaranya. Hari ini, Babu pengen ngejahilin Moyen. Babu jadiin semua barang milik Moyen menjadi kertas. Oke, mari kita lihat reaksinya ya. Pertama, Babu jadiin makanan kotaknya Moyen menjadi kertas. Sekalian camilannya juga jadi kertas. Kemudian, pas Moyen sedang lengah ngeluarin makanannya, Babu langsung gantiin kotak makanannya jadi kertas. Lalu pas Moyen mau beol, Babu langsung gantiin pasir beraknya jadi kertas lagi. Pas Moyen lagi nikmatnya nyantui, lagi-lagi Babu tuker kursi empuknya jadi kertas lagi. Sampai sini dia masih belum nyadar ya. Dia masih aja tuh buat tidur di kursi kertasnya. Tapi pas Babu tuker makanannya menjadi kertas yang terakhir kalinya, dia udah gak bingung lagi dan mulai nyadar dirinya dikerjain Babu. Akhirnya Moyen pun jadi ngambek dan gak mau makan lagi. Babu juga diam-diam ngetukar si Yuni jadi kertas. Begitu Moyen balik badan, dia kaget lihat bininya jadi gepeng. Kembali lagi dengan 3 keluarga kabinet. Kali ini, Moyen, istrinya si Yuni, dan anaknya mau tanding joget. Kira-kira siapa nih jogetnya yang gokil? Pertama giliran Moyen. Wah, Moyen santai banget jogetannya ya. Kedua, giliran Yuni. Wah, si Yuni kalau joget sekalipun tetap aja cantik ya. Terakhir, giliran anaknya mereka. Wah, kalau ini mah jelas banget muka bocil cicilannya ya. Setelah selesai, Babu memutuskan bahwa Moyen yang juara 1, Yuni juara 2, dan si anak juara 3. Begitupun dengan porsi makanannya, Moyen dapat banyak, Yuni dapat sedang, dan si anak dapat hikmahnya. Seperti biasa, Moyen kalau lagi ngapain pasti selalu meong dengan bunyi khasnya. Entah itu lagi rebahan, lagi mandi, atau bahkan lagi ngelamun, pasti selalu keluar bunyi ngengnya itu. Saking seringnya meong-meong, akhirnya Babu daftarin Moyen untuk ikut lomba suara kucing. Jadi, siapa suara meongnya yang paling menggelegar pas lomba nanti, maka dialah pemenangnya. Sebelum lomba, Moyen dikasih mamam yang banyak dulu. Abis itu, Babu suruh Moyen latihan buat keluarin suara meongnya sepanjang mungkin. Dan di keesokan harinya, saatnya tiba bagi Moyen untuk tampil. Dan ternyata Moyen langsung juara 1. Abis yang ikut lomba cuma dia doang. Ayo, siapa di sini yang candu dengerin suara Moyen? Ngelihat kucing lain lagi nyantai di bangku kacanya, Moyen jadi marah dan ngerebut bangkunya. Gak lama kemudian istrinya datang dan bangkunya direbut juga sama istrinya. Akhirnya Moyen pun cuma bisa nyantai di atas lantai. Daripada saling rebutan bangku, Babu pun nyediain tenda empuk yang gede banget buat mereka. Gak 1-2 kucing aja, satu koloni bisa ditampung tuh. Tapi bukannya malah adem, si Moyen cari gara-gara lagi sama kucing lain. Akhirnya Babu kasih mereka mamam dulu biar gak ribut terus tuh kucing-kucing. Karena Moyen bandel, Moyen disuruh bobo cepet sama Babu. Biar bobonya makin enak, Babu kasih lampu tidur buat mereka. Begitu mulai bobo, si Moyen malah ngorok sejadi-jadinya. Begitu Moyen buka HP, dia mulai heran. Dia ngerasain ada sesuatu yang aneh. Tiap buka medsos, dia heran kok ada dirinya. Pas nge-scroll video lain, lagi-lagi ada dirinya. Begitupun seterusnya. Dengan banyaknya video Moyen yang berseliweran, dia jadi sebel dan malu melihat mukanya sendiri.
Dan ternyata selama ini Moyen tidak tahu bahwa dirinya dikontenin sama Babu. Setiap Moyen tidur, Babu selalu ngedit video kontennya Moyen. Dan tanpa Moyen sadari, dia menjadi viral dan banyak fansnya sampai sekarang. Apakah kalian juga fansnya Moyen?